Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya tulab wa talibat? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Nah, kaifa? Alhamdulillah ana bi khairin wa afiyah aidan. Wa insyaallah la'allana fi sihatin wa afiyah insyaallah. Baik, anak-anakku yang berbahagia dan yang Bapak cintai dan mencintai Bapak, ketemu lagi bersama Bapak di pelajaran bahasa Arab. Nah, baik para siswa dan para siswi yang Bapak cintai dan mencintai Bapak, pada kesempatan pertemuan kali ini, sebelum kita pembelajaran, Bapak udah bawa bukunya ya? Oke, jangan tekan dulu, tenang. Sebelum kita belajar, kita harus siapkan dulu pikiran kita, hati kita, jiwa kita, dan badan kita agar kita fokus untuk belajar bahasa Arab. Nah, baik para siswa yang Bapak cintai, sebelum kita mulai pembelajaran, tafadhol bidu'ai awalan hayya nabda'u bidu'ai darsu fi lughah al-arabiyyah. Tafadhol Ahmad Maulana, pimpin doanya. Alhamdulillah. Oke, baik, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dan pembelajaran kita hari ini sukses dan ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik para siswa yang Bapak banggakan, sebelum kita belajar, kita harus sadar diri dulu. Kita harus sadar bahwa setiap dari kita itu kelak di masa yang akan datang pasti akan menjadi seorang yang akan didambakan baik oleh diri kita sendiri ataupun orang yang ada di sekitar kita. Makanya belajar kita harus sungguh-sungguh. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi kelak di masa yang akan datang. Sebagaimana pepatah kan sudah kita hafal bahwasanya menjada wajada, orang yang sungguh-sungguh wajada, pasti dia akan berhasil. Pasti dia akan berhasil. Dan setiap dari kalian nih, maupun laki-laki, maupun perempuan, maupun yang cantik, maupun yang tampan, semuanya akan menjadi pemimpin. Syubhanul yaum rijalun god. Pemuda masa kini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Setidaknya kita itu bisa memimpin diri kita agar menjadi lebih baik. Nah, itu ya. Jadi harus kita semangat untuk belajar semuanya. Ya, baik belajar bahasa Arab khususnya yang katanya susah lah, itulah pokoknya gampang. Semuanya gampang insya Allah. Nah, baik, sebelum kita belajar, udah fokus belum? Ada yang masih melamun ya? Oke, kita gimana kalau kita persepsi dulu? Oke, nih kita fokuskan dulu pikiran kita. Bapak punya game atau punya sebuah STG agar kita itu benar-benar fokus. Nah, jadi gamenya itu seperti ini ya. Ini ada iramanya nih, makanya harus dengan suara yang merdu asli. Jadi gini nih ya. Ini kita pakainya dalam al-lughah al-arabiyyah, di lughatil arabiyyah. Karena ada yaum nadrusu al-lughah al-arabiyyah. Di lughah arabiyyah ada numurakidu. Mana makna numurakidu? Apa? Iya, betul. Konsentrasi. Kalau bahasa Indonesia konsentrasi, kalau bahasa Inggrisnya concentration. Oke. Nah, jadi gini, kalau bahasa Indonesia gini nih bahasa Indonesianya. Konsentrasi dimulai dari ini misalkan seperti itu ya. Oke, kita oh gimana? Oh belum absen ya? Oke, mau persepsi dulu atau absen dulu? Absen dulu. Oke, kita absen dulu ya. Baik. Oh iya, belum absen ya. Oke, kita absen dulu ya. Absen. Ahmad Maulani ada ya, ada yang video. Muhammad Rifaldi ada. Yosa Septianinisi hadir. Hadir. Yuliani Mulyani Senjani Anggreni hadir. Mari tuh. Masya Allah, kita doakan bersama-sama ya. Mudah-mudahan siapa tadi Yuliani Anggreni dapat sembuh kembali. Amin. Sudah berapa hari ini sakitnya? Oh, baru hari ini. Oke. Dan yang terakhir Zain Muhammad Nurul Fikr hadir. Oke, berarti tadi yang hadir Yani Anggreni ya. Oke. Nah, kita mulai lagi ya, kita persepsi nih. Oke, kita persepsi dulu nih. Jadi kita persepsinya ya.
Tadi dalam bahasa Indonesia seperti itu ya, jadi konsentrasi dimulai dari sebutin nama. Tapi ada gerakannya. Kalau bahasa Arab ini, nurokidu nabda'u min Ahmad misalkan. Terus min Yuli gitu. Paham? Jadi gini, oke, so sama-sama. Wahid, isnani, talata, let's go. Nurokidu nabda'u min Ahmad Yuli Septi Yusi. Nah, berarti ini nih Muhammad Rifali yang menang. Nah, gitu ya. Jadi harus ikuti gerakan. Jadi kalau misalkan dalam bahasa Indonesia seperti ini nih. Konsentrasi dimulai dari Ahmad Yuli Rifal Maul dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi ada ketukannya. Oke, kita ngomong kita semua. Nah, baik. Oke, itu tadi gimana, udah mulai fokus pikirannya? Fokus. Ini berapa? 6, 2. Ini 3. 1, 2, 3. Oke. Baik, anak-anakku yang Bapak cintai dan mencintai Bapak. Nah, pada kesempatan kali ini kita itu kan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus tahu kapan Rasulullah dilahirkan dan kapan beliau wafat atau kembali ke rahmatullah. Nah, untuk itu kita selaku umat Nabi Muhammad harus memperingati, harus tahu. Jangankan ulang tahun Nabi, ulang tahun kita pun kita harus tahu, betul? Masa kita nggak tahu tanggal lahir kita berapa? Biasanya kan kalau tanggal itu pasti, kalau misalkan kalian daftar sekolah, daftar apa, itu pasti ada formulir, ada pertanyaan yang berkaitan dengan tanggal lahir. Nah, makanya itu kita harus tahu kapan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu kapan? Ya, berapa? 12 Rabiul Awal. Nah, 12 Rabiul Awal. Untuk itu, tema pertemuan kita atau pembelajaran kita pada hari ini yaitu Al-Haflu bi Maulidi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi peringatan atau ada momentum acara daripada mengingatkan kita untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Bapak akan menjelaskan bagaimana atau arahnya kalian itu belajar tentang Al-Haflu bi Maulidi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tujuannya untuk apa? Nah, kalian bisa lihat di layar depan ataupun di buku yang kalian telah beli masing-masing. Nah, Bapak disitu akan bacakan ya di halaman 27. Nah, situ ada kompetensi dasar, kompetensi inti, dan indikator pembelajaran. Nah, itu situ ya dibacakan bahwasanya kalian itu nantinya akan dituntut atau harus bisa memahami dan mendemonstrasikan tindak tutur dengan memperhatikan bentuk, makna, serta fungsi dari susunan gramatikal yang terkait tema Al-Haflu bi Maulidi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di situ juga kalian harus bisa menerapkan kaidah-kaidah baik dari nahwiyahnya, sarfiyahnya terkait tema dengan yang berkaitan dengan Al-Haflu bi Maulidi Rasul. Lalu di situ juga ada menjelaskan fungsi dari kana wa ismuha wa khabaruha, dari isimnya kana, khabarnya kana, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah kalian bisa baca sendiri-sendiri bahwasanya tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini atau pada pertemuan ini yaitu agar kalian dapat memahami, dapat menjiwai bagaimana penggunaan bahasa Arab dalam rangka Al-Haflu bi Maulidi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib ya Abdullah wa Qalibat al-aziz wal azizah, fi hadhihi al-fursa sa'ubayyinu wa sa'ashrah lakum yani al-mada al-haflu bi Maulidi Rasul. Ay fiha tatakawwan min khamsati khamsatil maharas atau min khamsatil mabahis. Nah, di situ kita lihat an-nasyatul awal atau an-nasyatul ula, taqdimun nas wal mufradati, isma'in nas wal mufradat.
Jadi kalian nanti akan membaca teks atau akan disediakan teks yang berkaitan dengan al-haflu bimaulidi Rasul, lalu istima' waqra, mendengar lalu membaca atau mengulanginya. Jadi nanti Bapak akan bacakan terlebih dahulu, lalu kalian baca kembali sendiri-sendiri munfaridan. Wasanian yakni at-tadribat. Ini masih dalam an-nasyatul aula. Jadi ada tadribatnya, ada qawaidnya seperti itu. Lalu an-nasyatus tsani yakni fahmun nas wa fahmut tarakib wa fahmut tadribat. Setelah kalian membaca teksnya, lalu kalian akan memahami isi teksnya itu seperti apa, susunan gramatikalnya bagaimana. Lalu at-ta'bir yakni al-mujadun. At-ta'bir di sini maksudnya kalian akan dikenalkan dengan hiwar atau dialog percakapan yang telah disediakan dalam buku tulis. Nah, seperti itu. Baik, sebelum mulai pembelajaran, kita akan belajar dulu fahmul istima', yakni bil mufradat, dengan mengenalkan atau mempelajari mufradat yang berkaitan dengan al-haflu bimaulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mufradatnya bisa kalian lihat di situ ya. Yang pertama, Qul jami'an bil lughatil arabiyyah al-fasih wal wadih. Istami' wa a'id. Wulida, tuwfiya, amil fi'il, tazawwaju, asra yusra, yaumal itsnain. Baik. Marratan wahidatan. Wulida, tuwfiya, amil fi'il, tazawwaju, asra yusra, yaumal itsnain. Nah, itu ya. Jadi, setelah kalian memahami mufradat, coba kita bahas wahidan fawahidan. Kita bahas satu persatu. Amil fi'il. Hal makna amil fi'il? Kam ta'rif? Ahmad apa? Tahun gajah, betul. Ahsan kita. Tahun gajah. Nah, am itu kan tahun. Fil itu surah al-fil, ada dalam Al-Quran yang bermakna gajah atau tahun gajah. Istamir, wulida. Hal makna wulida? Lahir? Kurang benar. Al-akhir? Wulida itu kalimat fasih, bukan kalimat aktif. Kalau walada anak, kalau wulida itu bukan dianakan, tapi dilahirkan. Wulida di Makkah. Nah, gitu. Jadi sama, tuwfiya juga artinya diwafatkan, seperti itu. Samin, yaumal itsnain. Kang tarif, yaumal itsnain itu hari Senin. Terus asra yusra. Hal makna asra yusra? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Perjalanan atau Isra Mi'raj, jadi berjalannya Nabi dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa Sidratil Muntaha. Nah, itu yang mufradat yang berkaitan atau yang berkesinambungan dengan tema al-haflu bimaulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ ada contoh kalimatnya ya. Misalkan wulida. Nah, di situ ada contohnya. Wulida fi yaumil itsnain wa fi amil fil min syahri Rabi'il awal. Nah, itu. Jadi perintahnya di situ iqra an-nas wa tarjamul ibarat. Jadi kalian baca teks tersebut lalu terjemahkan secara kalian yang pahami. Oke, kalian tetap sebelum itu
Bapak akan bagi kelompok ya, kalian akan bagi kelompok. Kita akan menggunakan pembelajaran atau strategi pembelajaran, yaitu dengan konsep pasar, pemasaran. Nah, jadi setiap kalian ini nanti akan dibagi kelompok, misalkan terdiri dari 4 kelompok, lalu satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Nah, jadi setiap satu dari kalian itu harus tetap di kelompoknya, di base campnya gitu. Lalu yang 3-nya pergi ke kelompok lain untuk mencari informasi terkait terjemahannya apa, seperti itu ya. Paham tuh? Paham. Nah, oke. Sekarang kalian Bapak bagi kelompok ya. Yang sebelah sana kelompok alif, sebelah sini kelompok ba, kelompok ini kelompok jim, kelompok ini kelompok dal. Nah, baik, silakan kalian mengumpul. Mohon maaf ya, masih tetap kita ini masih dalam suasana pandemi, jadi kita harus tetap jaga jarak ya, jaga jarak. Terus sampah-sampahnya mohon dirapikan ya, jangan sampai berantakan. So, kalian tetap jaga jarak ya. Kelompok 1 di sini, 2, 3, 4. So, silakan. Oke, setelah kalian kumpul nih dengan kelompoknya masing-masing. Nah, jadi di situ kan ada 4 ya, ada 4. Kalau yang pertama kan tadi udah dibacakan sama Bapak ya. Jadi yang kedua itu bagian kelompok 1, yang nomor 2. Lalu yang nomor 3 kelompok 2, nomor 4 kelompok 3, dan nomor 5 kelompok 4. Nah, itu kalian ikro, kalian baca dulu ke kelompoknya, teksnya sepakati harapannya gimana, apakah dibaca fathah, kasroh atau sukun, harus tahu kedudukan nahwiyahnya. Setelah itu watarjamun ibarat, dan kalian tarjim. Kalian tarjim sesuai kemampuan kalian masing-masing. Lalu setelah itu setiap 3 orang dari kelompok kalian harus berpencar ke kelompok lain atau berrotasi untuk mencari terjemahan kalimat yang lainnya. Oke, seperti itu ya. Paham tuh? Paham. Nah, oke, kalian baca dan terjemahkan. Bapak kasih waktu 4 menit. 8 menit. 8 menit lah, 8 menit. Gimana? Cukup 8 menit? Oke, cukup ya. So, kalian silahkan baca dulu, harokati dulu, lalu setelah itu tarjim. So, silakan. Baik, udah semuanya? Oke, udah ya, karena waktu juga akan diudahkan. Baik, jadi kelompok A udah, kelompok B, kelompok jim, kelompok dal. Oke, udah semua ya. Oke, kalau udah, coba sekarang silakan. Yang kelompok A kira-kira yang akan jadi tuan rumah siapa? Ya, so Ahmad jadi tuan rumah. Yang kelompok B, Rifal. Yang kelompok C, Susi. Yang kelompok dan Maul. Nah, jadi selain Ahmad, Rifal, Susi, Maul, kalian berrotasi ke kelompok lain untuk mencari informasi, menanyakan bahwasanya teks nomor yang kebagian itu apa, dibacanya seperti apa, maknanya atau terjemahannya seperti apa. Setelah itu kalian terus berotasi kelompok selanjutnya sampai keliling semua, lalu kasih ke orang yang dari tuan rumah tadi. Seperti itu. Paham tuh? Nah, ini kita belajar tentang konsep pemasaran. Oke, model strategi active learning ya. Kalian harus aktif, jadi jangan sampai disuap. So, silakan. Oke, udah ya, udah semua, udah diberitahu ini ke ininya. Oke, udah ya, betul, udah kalian dapat masing-masingnya, keseluruhannya sudah dapat informasinya. Oke, sekarang kita bahas fawahidan. Kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama kita bareng-bareng ya, berarti nomor 2. Nomor 2. Oke, ikuti Bapak ya. Iqra an-nas wa tarjamul ibarat. Wa tuwfiya abuhu wa kana ibnu syahraini wa huwa fi batni ummah. Oke, yang ketiga, faraghahu judduhu Abdul Muttalib wa lamma tuwfiya jaddahu Abdul Muttalib ribahu ummuhu Abu Talib. Yang keempat, Ainda Sigar amala Muhammad fi ri'ayatil ghanam. Oke, yang kelima, tazawwaju Khadijah wa kana
wa kana umruhu 25 sana. Nah, oke, jadi itu ya. Tadi udah terjemahnya udah sama semuanya? Oke, udah sama ya. Sekarang kita ke an-nasyaratus tsani atau keterampilan maharat yang kedua. Oke, gimana? Udah paham semuanya? Oke, sekarang so kalian kembali lagi seperti itu biasa. Nah, baik, dalam an-nasyaratus tsani kalian akan belajar at-tarakib au tadribat au fahmu nahwiyah was sarfiyah. Jadi kalian akan belajar kaidah-kaidah bahasa Arab yang ada dalam teks bahasa Arab, yaitu tentang al-haflu bi maulidir rasul, tentang kalian akan belajar tentang isim kana wa akhawatuha. Jadi nah seperti di buku, coba kalian buka di situ, ada di halaman 32 ya. Jadi sebelum kita masuki kana wa akhwatuha, di situ ada fi'lun. Ada pembagian fi'il. Ada fi'lul madhi, ada fi'lul mudhari, wa fi'lul amar. Jadi kalau zaman sama halnya dengan fi'il kalau dalam bahasa Arab. Ada al-an, au al-yaum, au fi zamanil madhi. Ada zaman yang sekarang nih, lalu zaman yang telah lalu, dan zaman yang akan datang, al-mustaqbal. Nah, seperti contoh gitu ya. Kalau menggunakan fi'lun mudhari atau zaman sekarang, al-an. Nah, di situ abi tabibun fi mustasfa al-Madinah. Bapak saya seorang dokter di rumah sakit Madinah, atau mungkin di rumah sakit kota, bisa seperti itu. Nah, jadi itu tuh zaman sekarang. Zaman karena menggunakan apa? Tempat kita yang kedua tuh, ana jalisun amamal fasli. Itu zaman sekarang. Jadi maksudnya fi'lun madhi. Jalasa, ana jalisun. Terus itu at-talamidu dahibuna ilal madrasati bisayyar. Para siswi atau para siswa, para murid mereka pergi ke madrasah, ke sekolah bisayyar. Nah, kalau kemasukan kana, maka jadinya jadi zaman al-madhi, jadi zaman yang lampau karena telah terlewati. Kana abi tabiban fi mustashfa Madinah, fi mustashfal Madinah. Jadi bapak saya itu seorang dokter, tetapi dulu karena kana di zamanil madhi kuntu jalisan, saya nih jalisan sedang duduk amaman rasul. Jadi sudah terlewati zamannya, seperti itu ya. Nah, baik, itu dia tadi tentang pemahaman kana. Jadi setiap kalimat yang dimasukkan kana itu akan menjadi zamanul madhi atau masa lampau. Nah, baik, sekarang kita akan beranjak ke an-nasyaratus tsalits atau keterampilan ketiga, yaitu tentang al-hiwar. Al-hiwar baina syakhsaini ya. Oh, baina aksar ya, aksar. Baina ustad Husain wa Faridah wa Hamid wa Amin, aksar lah. Jadi kita akan belajar at-takallam, yatakallamu bil lughah al-arabiyyah, belajar berbicara dengan bahasa Arab. Nah, di sini ditampilkan hiwar. Seperti contoh ya. Oke, Bapak bacakan hiwarnya. Yatakallamu Husain wa ba'du asdiqaihi ma'a ustadihi fi anil hafli hadzal yaum. Jadi ini obrolan antara Husain dan sebagian sahabatnya setelah dia hadir dalam peringatan Maulid Nabi pada hari itu. Nah, kepada Ustaz, nahnu nahtafilu bi dzikra Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal yaum. Na'am, nahtafilu bihi hadzal yaum. Madza 'amiltum qabla hadzal hafl? Ijtama'na linuwazzi'a al-a'mala ila a'dha'il lajnah. Kuntu ra'isul lajnah wa kana Hasan sakrirul lajnah wa kanat Aisyatu aminatus sunduq wa kana ba'dul asdiqa'il akhirin a'dha'ul lajnah. Samir wa madza 'amilti ya Faridah qabla hadzal hafl?
ana wa Zainabun wa Aminatun arsalna bitaqati da'wati ila mad'uwina wal mad'uwat man alladhina nadhamal qarasi fi makanil hafd Yusuf wa Ridwan nadhamal qarasi fi qa'anil madrasah wa kanu mujiddina fi zinati makan al-hafd bil azharil jamilah wa antum ya Yunus wa Umar wa Khadijah istaqbalul mud'awina wal mud'uwat من يلقى المحاضرة الدينية في ذلك الحفل يلقيها الأستاذ عبد الرحمن بن سورابaya ما موضوع المحاضرة حكمة الحفل لذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستمع التلاميذ إلى المحاضرة باهتمام كبير. Nah, jadi itu kurang lebih terjemahannya itu seorang siswa ditanya oleh ustadznya, kalian akan mengadakan acara apa dan kenapa kok banyak orang yang datang? Jawabannya, dia akan mengadakan acara al-haflu bi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada temanya. Jadi dalam acara tersebut ia mengundang seorang muhabaratul diniyah, seorang penceramah, seorang dai yang akan menyampaikan pesan agama tentang hikmatul apa tadi? Hikmatul hafli bi dzikra maulidin nabi. Hikmahnya kita memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi peringatan maulid itu dalam kehidupan sehari-hari harus kita biasakan dengan bersolawat, dengan mengingat atau membaca sirah daripada perjalanan hidupnya Rasulullah dan lain sebagainya. Nah, itu dia ya. Lalu setelah itu an-nasyatur rabi', kalian akan rattibul kalimat. Jadi setelah kalian tadi belajar hiwar, kalian harus mengurutkan kalimat. Rattibul kalimat litasbihil jumlah. Susunlah kalimat tersebut dengan jumlatun mufidah, dengan jumlah yang sempurna, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul, ada lain sebagainya. Nah, di situ ada berapa soal? Ada 5 soal ya. Nah, satu itu ada an-nabiyyu ihtafala maulidi min fi, terus Rabi'i bifikri tarikh sama asalif ma'is dina. Nah, itu kalian jadi disuruh ratib, menerjemahkan, mengurutkan, menyusun kalimat tersebut dijumlatin mufidah dengan jumlah mufidah, dengan jumlah yang benar. Nah, itu berarti ya. So, kalian silakan susun seperti biasa. Bapak kasih waktu 5 menit kan? Oke, cukup. So. Oke, udah ya? Udah. Oke, kalian tutup bukunya. Sekarang sebelum kita akhiri pada pembelajaran ini, kita refleksi dulu ya. Oke, kita regangkan kita dulu. Oke. Oke, so sekarang kalian menghadap sebelah mana tuh? Sebelah kanan semua. Oke, sebelah kanan, lalu pijat pundak temannya. Nah, oke, so sekalian sambil refleksi dulu. Oke, sekarang hadap ke sebelah kiri. Kalian pijit juga pundak temannya. Oke, supaya enak ya, supaya refleks. Udah. Oke, semuanya duduk sini semuanya. Oke, nah itu jadi ya, anak-anak. Jadi pada pertemuan hari ini kita belajar tentang tema apa? Al-haflu bi maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu di dalamnya ada apa aja tadi? Ada mufradat, ada percakapan, ada fahmu taratib atau kaidah nahwunya, dan ada ratibul kalimat, menyusun kalimat. Nah, jadi sebagai rangkumannya bahwasanya al-haflu bi maulidi Rasul atau an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajibu kullu ummatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa khususan nahnu fi hadzal fasl nahtafilu fi hadzal syahr Rabiul Awal, yakni fi 12 Rabiul Awal atau pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi setiap bulan Rabiul Awal atau orang paham dengan bulan Maulid. Nah, jadi itu ada perayaan untuk kita mengenang bagaimana sirah an-nabawiyah fi zamanil madhi wa ma'a ashabihi wa ma'a auladihi wa ma'a ahli baitihi. Na'tarifu ila ahli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an waladil awal ila waladi akhir.
kita harus tahu bagaimana kehidupan Nabi dengan membaca sirah-sirah nabawiyah. Nah, itu saja ya mungkin. Dan tadi yang tugas 5 itu silakan kalian kerjakan kalau misalnya selesai. Minggu yang akan datang Bapak akan periksa untuk sebagai tugas kalian atau tugas mingguannya untuk kita koreksi bareng-bareng. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Gimana? Mau ulang? Oh iya. Jadi kita itu sebagai umat, sebagai siswa harus ikut berperan aktif juga ya dalam perayaan Maulid. Kita bisa jadi seperti yang Hiwatu. Kita bisa jadi panitianya dengan membereskan kursi, dengan mengundang penceramah, dengan mengadakan acara yang ringan-ringan saja pun itu dengan niat al-haflu bi maulidi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, itu aja ya. Kalau mau ditanyakan, paham semuanya? Oke, paham ya. Oke, cukup pada pembelajaran hari ini. Udah tinggal 3 menit lagi lah, so kalian bisa istirahat dulu, bisa sambil menunggu pelajaran selanjutnya. Tetap jaga protokol kesehatannya, terapkan 5M, terapkan 5M, tetap cuci tangan, pakai masker, jangan berkerumun, yang jaga jarak seperti ini. Oke, pakai maskernya. Dan sebelum kita akhiri pada pertemuan hari ini, tafadhol kita kembali berdoa setelah belajar. So, silakan pimpin Ahmad. Oke, udah cukup sekian ya dari Bapak. Kalian tetap jaga kesehatan dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Oke, udah cukup ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Apabila tadi ada yang kurang jelas, silahkan kalian berdiskusi atau nanti bisa ditanyakan di kantor Bapak. Oke, itu saja ya. Wal minkum, hadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.